semuanya, kami dari kelompok 6 Marketing Management. Jadi perkenalin, saya Glory. Saya Naila. Saya Fani. Saya Nopal. Saya Dika. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara di Pasar 8 dan kami mengambil topik untuk yang diwawancarai yaitu STPD, terus 4P, dan di sini kami mengambil salah satu UMKM yaitu pisang goreng dari Pontianak. Jadi mungkin itu saja yang akan kami jelaskan. Ditunggu ya guys. Selamat malam semuanya, saya Gloria dan teman saya. Nama saya Noval Hakim. Jadi hari ini kita akan melakukan wawancara di pisang goreng Pontianak hari-hari. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk bertanya kepada cicinya. Mungkin siapa ya nama cicinya? Jadi perkenalkan, nama saya Jennifer, anaknya dari pemilik pisang goreng hari-hari. Oke, jadi sebelumnya izinkan saya ya Ce untuk bertanya-tanya mengenai strategi marketing apa sih yang diterapkan pada pisang goreng Pontianak ini. Jadi pertama tuh saya ingin bertanya mengenai segmentasi. Jadi apa sih yang biasanya dicari oleh pembeli mengenai produk yang Cici jual? Nah, jadi mereka tuh lebih suka mengenai rasa pisangnya ataukah ada topping yang unik, dan juga mungkin harganya yang terjangkau. Mungkin bisa Cici jelaskan ke kita. Jadi biasanya tuh pelanggan dari pisang goreng kita tuh biasanya nyarinya tuh pisangnya yang manis, jadi pisang yang mateng gitu. Dan manisnya tuh bukan dari gula tapi dari manis pisangnya sendiri. Oke, mungkin dari kisaran harga yang dijualkan, mungkin ada juga kayak topping-topping yang menarik yang dari pisangnya, yang sehingga kayak gimana ya, customer itu tertarik untuk beli pisangnya gitu. Dari harganya juga buat orang menarik, soalnya kita jualnya kalau yang kipas tuh satuannya 6.000, dan jika dilihat itu tebal juga pisangnya, jadi orang suka. Terus juga yang kecil itu jualnya per box, dan itu juga lebih manis, jadi membuat orang, kalau biasanya anak muda tuh lebih suka yang itu sih, lebih manis dan lebih garing. Dan porsiannya untuk satu box itu banyak, kayak boxnya yang itu dijual dengan harga 40.000. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai target. Mungkin sebelum membuka bisnis ini, apakah Cici udah menyiapkan target pasarnya tuh siapa? Mungkin kalangan anak muda, kalangan orang tua yang sudah berkeluarga, atau mungkin untuk yang para cowok-cowok doang atau cewek-cewek doang gitu. Targetnya tuh ke siapa gitu? Kisaran umur gitu. Kita sih targetnya untuk semuanya. Cuman kalau misalnya yang untuk tua biasanya sih lebih suka yang kipas, dan kalau yang muda lebih suka yang itu, soalnya lebih garing juga dia dan ukurannya lebih kecil, jadi lebih gampang dimakan. Oke, selanjutnya teman saya akan melakukan wawancara selanjutnya. Positioning. Bagaimana harapan Cici tentang UMKM ini, karena mungkin sebagai makanan ringan yang terjangkau, atau mungkin jadi pisang goreng yang tradisional dengan inovasi modern, mungkin karena berhubung ini pisang goreng Pontianak kan, jadi bisa diinovasiin ke modern. Kita sih nggak ada inovasi, cuman lebih mempertahankan rasa aja sih supaya pembeli tetap datang terus gitu. Bagaimana harapan Cici tentang agar bisnis ini dikenal di pasar? Mungkin sebagai makanan ringan yang terjangkau, atau mungkin pisang goreng tradisional dengan ya inovasi modern, atau enggak ciri khas gitu? Kita jadiin ciri khas sih, soalnya pisangnya sendiri kita ngambil langsung dari Pontianak, yang dikirim seminggu sekali lewat kapal, jadi beneran asli dari Pontianak dia sendiri itu sih. Jadi positioningnya udah bagus ya, karena ya pisang goreng Pontianak dan asli dari Pontianak ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya tentang differentiation, bagaimana cara Cici memastikan bahwa produk ini tetap unik dan menarik di tengah banyaknya pesaing? Karena kan ini juga berhubung di Pasar 8, saya keliling-keliling tadi banyak pisang goreng ya, ada 5 mungkin lebih. Nah, ini gimana cara Cici biar tetap unik dan menarik di tengah banyaknya pesaing? Kita sih tetap mempertahankan rasa, apalagi kan kita sendiri pelanggan tuh biasanya sukanya yang manis, jadi kita tetap jualnya pisangnya yang manis mateng gitu. Jadi nggak ada yang berubah sih. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dan pertanyaan ini mengenai 4P, price, place, promotion, dan price.
Pertama adalah bagaimana cara Cici memastikan kualitas pisang goreng tetap konsisten setiap harinya. Soalnya kan saya dengar itu tadi pisang gorengnya kan dikirim dari Pontianak, itu mungkin kualitasnya bakal nurun karena kan dikirimin nggak langsung dari tempatnya. Ya makanya biasa sih kita tetap pastiin kalau pisangnya terus mateng ya biar manis. Dan kalau misalnya pisangnya nggak mateng, kayak kemarin sempat nggak mateng, kita tutup sih satean. Oh jadi ini nih, kalau kualitasnya udah pasti udah terjaga ya, karena kalau misalkan cacat sedikit mungkin langsung tutup. Oh, oke. Sekarang pertanyaannya price, bagaimana Cici menentukan harga jual untuk pisang goreng Cici? Untuk harga jualnya sih kita juga nggak, yang penting ada untung sih kalau dari papa saya. Dan untuk kualitasnya juga tetap dijaga, kayak minyaknya kita setiap hari ganti pakai minyak Sanko gitu, dan bukan pakai minyak yang kayak biasa kiloan gitu. Jadi mungkin gara-gara minyaknya diganti terus saya juga dengar tadi katanya pisang gorengnya sekalinya cacat mungkin ditutup, jadi kan bisa dibilang rugi kan. Jadi harganya agak lebih tinggi ya mungkin biar untuk menutupi kerugian. Enggak sih, kita harganya tetap standar. Oh tetap standar ya, walau udah ternyata oke. Dan selanjutnya, tempat di mana Cici biasanya menjual pisang goreng ini, apakah hanya di lokasi ini kah atau mungkin pindah-pindah? Kita di lokasi ini aja sih selama 6 tahun, nggak ada buka cabang. Oh selama 6 tahun. Udah tahun ke-6 ini. Oh tahun ke-6. Ada ini nggak? Ada rencana buat cabang mungkin kalau udah sukses terbuat cabang kemana? Sejauh ini belum ada rencana sih, tetap bertahan di sini. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara Cici mempromosikan pisang goreng ini agar lebih dikenal banyak orang? Kita sih nggak ada promosi lewat media sosial atau gimana, cuman biasa kalau dari pelanggan yang udah sering datang tuh suka nyebarin ke orang lain gitu. Jadi biar dikenal, biasanya begitu. Jadi strategi promosinya bisa dibilang dari pelanggan ya? Iya. Oh, dari pelanggan bukan dari Cicinya? Iya. Oh, tapi Cici ada niatan buat ngepromosiin pisang gorengnya ya? Soalnya jujur aja nih pisang gorengnya lumayan unik sih. Soalnya bener-bener dari Pontianak, beda sama pisang goreng lain. Saya lihat-lihat itu pisang goreng lain kan ya pisang goreng biasa yang nggak kayak di sini. Sejauh yang pikir sih kalau dari media belum ada sih. Ya, itu semua pertanyaannya Cici. Makasih ya udah membagi waktu kita untuk wawancara. Juga mohon maaf Ci bila ada kesalahan kata ataupun dari sikap perilaku kita yang mungkin gak berkenan. Terima kasih Ci. Sukses selalu.